Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabih tanzil ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala shadiqul masduq nabiyuna wa habibuna wa qurratu a'yunina wa syafi'una Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwati fillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Royan yang semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu, bertolabul ilmi guna mengais dan memburu warisan Nabi dalam bentuk syariat-syariat Islam yang merupakan pedoman bagi kita sebagai kaum muslimin. Baik, kita melanjutkan di kajian kitab Fathul Qorib yang sudah menjadi rutinan atau kajian rutin kita di setiap Selasa malam Rabu Ganjil. Alhamdulillah kita sudah sampai di pasal tentang sholat Aidaini, sholat dua Id. Silakan untuk kitabnya dibuka. Kita akan masuk ke kitabnya. Faslun fi sholati Aidaini. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa sholatu Aidaini ay al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun wa tushra'u jama'atan li munfaridin wa musafirin wa hurrin wa 'abdin wa khunsa wa imra'atin la jamilatin wa la dhati hay'atin amal ajuzu fatahdurul 'aida fi siyabi baitiha bila tibin wa waqtu sholatil 'aidaini ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Baik. Di sini musannif membahas pembahasan masuk kepada pasal fi sholati aidaini, tentang salat dua Id. Wa sholatul aidaini, adapun salat dua Id yaitu al-fitri wal adha. Yang dimaksud dua salat Id di sini adalah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Maka sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah dua sholat yang terletak atau menjadi penghujung dari dua ibadah yang besar. Idul Fitri menjadi penghujung dari ibadah siam yang dilakukan kaum muslimin di bulan Ramadan, penghujungnya dengan sholat Idul Fitri. Kemudian Idul Adha menjadi penghujung dari ibadah haji. Maka dua sholat ini merupakan sholat yang aidaini azimaini, dua sholat yang besar yang cukup mendapat perhatian. Maka dalam kitab tersebut itu musannif menyebutkan sunnatun muakkadatun. Tingkat hukum daripada dua sholat Id ini sunnah muakkadah. Walaupun kalau kita telaah lebih dalam lagi, di sana ada khilaf berkenaan dengan hukum sholat Id. Cuman pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun ada pendapat lain yang menyatakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu wajibah. Keduanya wajib.
Baik. Maka kita mengambil pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yaitu sunnatun muakkadatun wa tushra'u jama'atan, dan pelaksanaan dari sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu disyariatkan atau afdolnya jama'atan, dilakukan secara jamaah. Ya, secara jamaah. Walil munfaridin, dan juga boleh dilakukan dengan sendirian. Nah, nanti ini termasuk pembeda, walaupun secara tata cara sholat Idul Adha, Idul Fitri dengan sholat Jumat itu hampir sama. Nah, ini termasuk pembedanya di sini. Kalau sholat Jumat itu tidak sah kecuali dengan jamaah, karena di sana ada ketentuan yang mengikat akan jumlah jamaah yang menjadikan sahnya sholat tersebut. Sudah kita bahas di pasal yang lalu, di pasal tentang sholat Jumu'ah. Namun sholat Idul Adha, Idul Fitri, dua sholat Id ini bedanya dengan sholat Jumat, dia tidak mensyaratkan atau tidak wajib, tapi cuma dianjurkan untuk berjamaah. Tapi ketika dia dikerjakan sendiri bisa, boleh. Nanti akan kita jelaskan. Misal ada kondisi-kondisi nanti seseorang dia afdolnya malah sholat Id itu sendiri. Ya, nanti dijelaskan di qaul berikutnya. Contoh seperti wanita yang dia memiliki dzu jamilatin au hayatin. Wanita yang dia punya kecantikan yang bisa menimbulkan fitnah, atau wanita yang memiliki hay'ah, dia punya punya kedudukan di tengah masyarakat, wanita yang mendapatkan perhatian banyak orang karena mungkin dia kedudukannya tinggi, atau dia punya status sosial yang bagus. Maka wanita-wanita yang kayak tadi itu tidak disunahkan sholat Id secara berjamaah bersama-sama orang, karena apa? Dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Maka wanita-wanita kayak tadi itu justru tetap sholat Id di rumahnya dengan sendirian. Nah, maka sholat Id ini bisa dilakukan munfaridan, dilakukan sendiri. Cuman walaupun tusra'u jama'atan, disyariatkannya itu berjamaah. Kalau tidak ada ilah-ilah, udzur-udzur yang tidak menghalangi dia untuk jamaah, maka sangat ditekankan untuk berjamaah. Wa musafirin, bahkan sangat ditekankannya sunnah muakkadah ini musafir saja, kalau tidak ada halangan, kalau dia tidak memiliki hal-hal yang sangat memberatkan dalam safarnya, itu disunnahkan juga untuk mengerjakan. Misal seorang musafir sedang bepergian, pas di malam Idul Adha atau Idul Fitri, ketemu paginya Idul Adha atau Idul Fitri, maka dia sunnah muakkadah sangat ditekankan sunnahnya untuk ikut melaksanakan Idul Adha atau Idul Fitri. Baik ketemu orang jamaah, misal di suatu kampung ada jamaah dia ikut, atau kalau dia safarnya di tengah-tengah gurun pasir atau di tengah-tengah tempat yang tidak berpenduduk dan dia tahu itu masuk sholat Id, maka dia disunnahkan untuk mendirikan walaupun munfaridan, sendirian. Tidak nemu orang yang berjamaah sholat Id bersama. Karena apa? Sunnatun muakkadatun, tingkat sunnahnya sangat ditekankan. Walaupun kita ambil pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak sampai wajib, cuman sangat ditekankan sekali. Wa abdin, begitu juga bagi seorang wahurin, orang yang merdeka. Wa abdin, orang yang tidak merdeka, budak, itu juga disunahkan untuk melaksanakan sholat Id. Wa khunsa, begitu juga dengan orang yang memiliki kelamin ganda, khunsa. Wa imra'atin, begitu juga disunahkan sholat Id ini berlaku juga untuk imra'atin, untuk wanita. Cuman untuk wanita ada pengecualiannya. La jamilatin wala dzati hayatin. Nah tadi, wanita yang dia tidak cantik, maksudnya tidak cantik ini yang dia punya kecantikan yang bisa membuat syahwat lelaki menjadi bergejolak atau membuat fitnah dan sebagainya. Kalau dia cantik, dia tidak disunahkan. Kesunahan ini enggak berlaku untuk wanita cantik. Iya. Kemudian dzu hayatin, atau wanita yang punya kedudukan, punya makom, punya makan, punya
status sosial yang memang tadi membuat laki-laki, membuat orang itu bisa ya terlena, kena fitnah, menjadi syahwat dan sebagainya. Maka untuk wanita-wanita yang tadi itu, yang dia cantik, yang kecantikannya bisa mengundang fitnah, atau dia wanita yang punya kedudukan, misal dia orang yang terpandang di situ, atau dia anak dari orang yang terpandang di situ, ya anak misal gubernur, anak Pak Lurah, anak Pak Kiai misal gitu. Nah, kalau dia memiliki dzu jamilatin au dzu hayatin, maka dia tidak dianjurkan atau tidak disunahkan untuk mendatangi sholat Id. Dan dia disunahkan justru sholat Idnya di rumah. Tetap melaksanakan cuman di rumah. Ya. Amma ajuzu fatahduru Ida fi siyabi baitiha. Adapun ajuz itu wanita yang tua. Nah, maka yang disunahkan hadir itu wanita-wanita yang nggak cantik-cantik banget gitu Pak ya. Kalau dijelek nanti ya wanita yang jelek dikirain yang datang sholat itu jelek-jelek semua gitu kan. Ya, intinya yang wanita yang tidak mengundang syahwat, tidak mengundang fitnah, orang lihat aja biasa aja gitu ya. Itu termasuk ajuz. Ajuz itu wanita yang tua, wanita yang sudah berumur, yang tadi ya wali laki-laki mandang aja sudah nggak ada respon gitu ya. Itu ajuz. Itu pun untuk wanita yang tua pun fatahduru Ida, ketika dia mau datang menghadiri sholat Id fi siyabi baitiha, harus pakai baju yang biasa digunakan untuk harian dia. Tidak boleh pakai baju yang gemerlap, warna-warni, penuh dengan renda-renda yang membuat perhatian orang tertuju kepada dirinya. Bayangkan saja Pak, saking syariat ini menjaga wanita, ya ini sudah yang datang yang nggak boleh cantik-cantik gitu ya, yang datang berkumpul untuk sholat Id, itu pun yang sudah yang datang yang nggak cantik-cantik, yang agak tua, itu pun suruh pakai pakaian sehari-hari agar biar tidak menggoda, biar tidak membuat perhatian orang malah jadi buyar, khususnya kaum adam, laki-laki. Pakainya biasanya pakai gamis yang dipakai buat ke pasar, pakai gamis yang dia biasa dibuat untuk kerja seperti itu. Tidak harus gamis yang bagus, yang baru, yang mencolok dan sebagainya. Justru malah tidak diperkenankan yang seperti itu. Bila tibin, dan tidak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh dandan, nggak boleh pakai wangi-wangian, polos saja. Ya, kalau mau datang pun wanita, satu wanita yang tidak cantik, dua wanita yang tua boleh. Itu pun kalau datang pakai baju yang biasa-biasa saja, dan tidak boleh menor, tidak boleh wangi-wangian. Nah, gitu. Sehingga apa? Sehingga sangat menjaga agar pelaksanaan sholat Id tadi tidak timbul fitnah di sana. Baik. Wa waktu sholat Id ini, adapun waktu sholat Id itu dimulai ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, dimulai dari terbitnya matahari sampai zawaliha, waktu zuhur. Jadi pelaksanaan sholat Id itu memiliki waktu. Maka sholat Id itu sholat sunnah yang waktin, yang punya waktu, atau muakkotah. Sholat sunnah yang muakkotah, yang dia terikat dengan waktu. Sebagaimana sudah kita terangkan Pak di bab sholat dulu, ya sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang muqayyad, sholat sunnah yang terikat. Imma muqayyad bil wakti, terikat dengan waktu, au muqayyad bil asbab, bisabab, terikat dengan sebab. Nah, kalau sholat Id ini adalah sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Kenapa? Karena sholat ini hanya boleh dikerjakan di waktu yang telah ditentukan. Sholat Idul Fitri dilakukan di 1 Syawal, mulai dari tulu'i syamsi, matahari terbit di tanggal 1 Syawal, ila zawaliha, sampai zawal, waktu duhur. Itu waktunya. Misal syuruk atau matahari itu terbit, tulu'i syamsi itu jam berapa misalnya? Jam 6 atau setengah 7, 6:04. Kemudian zawal jam 12. Itulah waktu pelaksanaannya. Begitu juga sholat Idul Adha.
dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, tulu'i syamsi, matahari terbit setengah 7 misal, sampai zawaliha, sampai jam 12. Maka terikat dengan waktu. Inilah sholat sunnah yang muakkotah atau sholat sunnah yang muqayyad bil waqti. Dia terikat dengan waktu. Sehingga dalam kaidah fikih itu sholat sunnah yang terikat dengan waktu, maka idza fatat, kalau sholat sunnah ini lewat, maka boleh mengqadoknya. Ya, sholat sunnah yang terikat dengan waktu ketika dia tertinggal, maka boleh mengqadoknya atau bisa diqadok. Misal sholat Id di tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, itu ba'da subuh sampai zuhur, satu kampung ketiduran semua. Nah, gitu. Ini Pak RT-nya tidur, Pak Lurahnya tidur, Pak kaumnya juga ketiduran, nggak ada yang woro-woro, ya nggak ada yang takbiran, ketiduran semua sampai zuhur. Bangun-bangun jam 1. Pak RT bangun-bangun kirain jam 7 atau jam 6, ternyata jam 1 siang. Artinya waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri secara waktu muakkotahnya sudah lewat. Maka bagaimana kalau mau melaksanakan? Maka boleh, karena sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Maka kalau waktunya lewat atau kelewatan dengan sebab tertentu, maka boleh diqadha. Ya, boleh diqadha. Maka boleh melaksanakan sholat idnya, karena bangun jam 1, persiapan setengah 2, ya setengah 2, bareng-bareng satu kampung melaksanakan sholat id. Ya, walaupun jarang terjadi Pak ya, jarang terjadi. Mungkin yang terjadi ya secara pribadi ada Pak. Misal pagi itu di rumah ketiduran, ya orang lain tidak membangunkan, bapaknya nggak membangunkan atau membangunkan malah tidur lagi gitu kan. Tahu-tahu bangun sudah siang atau sudah sholat sudah selesai. Tapi kalau sholat sudah selesai, dia masih di waktunya sebelum zuhur, itu bukan mengqadha Pak, masih melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Misal dia tidak ikut umumnya masyarakat jam 7 mulai Pak ya, biasanya gitu, jam 7 mulai. Dia bangun-bangun di Idul Fitri atau Idul Adha, bangun-bangun jam 10 gitu. Setelah bangun, waduh mau sholat sudah bubar semua. Kalau Idul Adha malah sudah nyembelih kambing, menyembelih ya sapi. Dia bangun tidur kebingungan, ini gimana? Kalau tahu fikihnya kerjakan, sendirian pun boleh. Ya, tidak harus mengumpulkan orang khotbah sendiri gitu, tidak perlu. Kerjakan sendiri 2 rakaat sebagaimana sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau dia belum sampai zuhur, berarti masih adaan. Adaan itu maksudnya sholatnya masih sholat di waktunya. Jadi dia masih sholat Idul Fitri atau Idul Adha di waktunya. Nah, kalau dia sadarnya atau bangunnya atau dia tahunya setelah zuhur, artinya waktunya sudah lewat, maka dia niatnya qadhaan. Ya, mengqadha sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, taib. Wa hiya ay sholatu Id, adapun dia yaitu yang dimaksud sholat Id, rakaatani, yaitu sholat dengan kaifiyat atau dengan thariqah 2 rakaat. Yuhrimu bihima biniyati Idul Fitri au Adha, dengan ihram atau ketika takbiratul ihram itu dengan niat Idul Fitri atau niat Idul Adha. Ya, ketika takbiratul ihramnya di awal sholat, ya ketika ngangkat takbir Allahu Akbar, niatnya dalam hati, mahalu fi qalbi, itu niat sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Wa yati bi du'ail iftitah, setelah takbiratul ihram, di mana niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, doa pembuka. Sebagaimana doa iftitah atau istiftah di sholat-sholat yang biasa. Wa yukabbiru fi raq'ati, kemudian biar takbir di setiap di rakaat al-ula yang pertama. Takbir di rakaat pertama, sab'an siwa takbiratul ihram, takbir 7 kali siwa selain takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya tidak dihitung 7. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram pertama. Kemudian setelah takbiratul ihram nambah 7 takbir ziyadah.
Ini sunnah hukumnya. Takbir ziyadah hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi nggak masuk rukun. Takbir ziyadah ditambah 7. Berarti kalau dihitung dengan takbiratul ihram yang pertama itu berarti ada 8 takbir. Tapi maksudnya adalah takbir ziyadahnya 7. Jadi 7 takbir siwa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram 1 sendiri, dia berdiri sendiri. Setelah itu takbir ziyadahnya, takbir tambahannya itu ada 7 kali. Rakaat pertama. Tsumma yata'awwadhu, kemudian berta'awud. Ya, kemudian berta'awud. Wa yaqra'ul Fatihah, setelah ta'awud baru membaca surat Al-Fatihah. Tsumma yaqra'u ba'daha suratul Qaf jahron. Kemudian membaca surat Qaf dengan dijaharkan, jahron. Jadi walaupun sholatnya itu di siang hari, ba'da tulu'i syamsi itu kan masuk nahar, siang hari, tapi khusus untuk Idul Fitri dan Adha itu jahar. Jadi untuk sholat sunnah Idul Fitri, Idain itu dengan dijaharkan. Wa yukabiru fi rakaati tsaniyah, dan di rakaat yang kedua maka takbir khamsan siwa takbiratul qiyam. Takbir 5 kali selain takbir qiyam. Takbir qiyam itu takbir dari sujud naik ke rakaat kedua. Dari sujud rakaat pertama selesai, sujud yang kedua dia naik Allahu Akbar. Ya, sujud qiyam, takbir qiyam. Takbir qiyam itu dari sujud pindah intikal ke rakaat kedua. Itu tidak dihitung takbir ziyadah. Itu takbir yang memang melekat di sholatnya. Nah, setelah takbir qiyam, takbir intikal perpindahan rakaat 1 ke 2, baru dia tambah 5 takbir lagi. Yaitu takbir ziyadah tadi. Tambah 5 takbir lagi. Insya Allah ini sudah maklum Pak ya, sering dipraktekkan kalau Idul Adha Idul Fitri. Cuman kadang mungkin masalahnya 7 ini termasuk yang takbiratul ihram atau 5 ini termasuk yang takbir qiyam atau tidak. Nah di situ. Nah tapi dalam mazhab Syafi'i itu takbir ziyadah. Takbir ziyadah itu takbir di luar dari takbir yang lazim sudah melekat pada sholat itu. Takbir ziyadah, takbir tambahan. Yang mana takbir ziyadah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sunnah. Artinya kalau imam itu lupa tidak takbir ziyadah, kadang ada Pak kasus ya, di tempat kita pun pernah gitu, imamnya lupa takbirnya sekali kayak biasa langsung Al-Fatihah. Ya makmumnya teriak-teriak subhanallah subhanallah gitu. Ya kalau imamnya nuntut imam nggak apa-apa, itu kan sunnah. Tapi kalau imamnya kencang nggak mau, imamnya tetap Al-Fatihah saja karena menganggap itu sunnah, sudah kadung lewat gitu kan. Makmumnya ya nggak usah teriak-teriak terus gitu ya. Imamnya Al-Fatihah, makmumnya subhanallah subhanallah subhanallah. Tambah ibu-ibunya keprok-keprok gitu kan. Keprok-keprok ibunya. Oh rame nanti itu jadinya. Ya, kalau paham fikih ya sudah, kalau sudah terlewat takbir ziyadah yang ziyadah ya Pak ya. Takbir ziyadah itu kelupaan, imamnya pun langsung pengen lanjut Al-Fatihah ya sudah. Maka makmumnya juga harus tahu, oh berarti nggak apa-apa, itu sunnah. Tapi kalau ya mungkin makmumnya subhanallah, imamnya ngulang lagi nambah takbir ya nggak apa-apa. Ya sebagaimana pernah terjadi di tempat kita juga gitu Pak, imamnya lupa nggak takbir, ditegur makmum subhanallah gitu ya, imamnya nambahi takbir kembali, tidak masalah. Baik, itu takbir ziyadah. Kemudian membaca surat di rakaat pertama surat Qaf. Ini sunnahnya, ya sunnahnya membaca surat Qaf. Bagi imam yang nggak hafal, ya baca semampunya gitu ya. Inilah PR-nya berarti. Jadi imam sholat Id itu ya kalau bisa memang, kalau bisa Pak ya, kalau ada dan bisa, kalau afdolnya yang memang ya hafalannya banyak atau minimal dia hafal surat Qaf, karena biar sesuai sunnahnya rakaat pertama itu surat Qaf. Wa yukabbiru fi rakaati tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam. Kemudian di rakaat yang kedua dia takbir ziyadahnya 5. Jadi setelah takbir qiyam tambah takbir 5 lagi. Tsumma yata'awwadz, kemudian dia ta'awud, tsumma yaqra'ul Fatihah, kemudian baca Al-Fatihah wa suratul iqtarabat, surat Al-Qamar. Jahron, secara jahar. Nah, ini juga imamnya ngafal dulu surat Al-Qamar ya. Ngapal surat Qaf, juga ngapal surat Al-Qamar.
Qamar. Itu lumayan panjang. Ini bagusnya. Karena memang ya sunnahnya itu Pak, khutbahnya itu tidak panjang-panjang tapi sholatnya yang panjang. Itu Qaf sama iqtarabat surah Al-Qamar itu kalau dibaca ya bisa 10 sampai 15 menit sholatnya Pak. Kalau kita kan kebalik. Ya, yang khutbahnya 15 menit, sholatnya 2 menit gitu ya. Karena suratnya paling Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la sama surah Al-Kafirun. Ya nggak apa-apa gitu Pak ya. Hafalnya itu atau imamnya bisanya itu tidak masalah, atau surat yang lain pun tidak apa-apa. Artinya ini kalau mau yang afdol, yang nyunnah itu surat Qaf di rakaat pertama dan iqtarabat surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Artinya ini bukan rukun, nggak wajib. Ya, rukunnya tadi Al-Fatihahnya rukun. Kalau surat kan dia tambahan. Lanjut wa yakhtubu nadban, kemudian khutbah nadban yang hukumnya sunnah. Nah ini juga Pak, bagian daripada perbedaan sholat Id dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya itu wajib, menjadi rukun daripada sholat Jumat. Kalau nggak khutbah sholat Jumatnya nggak sah. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha itu khutbahnya sunnah. Seandainya jamaah, ini nggak ngajarin Pak ya. Habis selesai sholat Id, salam imam, pengen pulang nggak apa-apa, sah sholat Id. Artinya nggak wajib dengerin khutbah. Termasuk kalau khotibnya itu nggak selesai nggak turun-turun, udah 2 jam nggak turun-turun gitu ya. Saking senengnya ngomong setahun sekali gitu kan. 2 jam makmumnya bosen, makmum pulang pun boleh. Ya, artinya mendengarkan khutbahnya itu sunnah. Makanya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu boleh munfaridan. Karena apa? Nggak perlu ada khutbah. Atau itu sunnah. Yang penting sholat 2 rakaatnya itu. Maka boleh dilakukan di rumah, boleh jamaah, boleh sendiri, boleh di masjid dan sebagainya. Tapi kalau berjamaah itu lebih afdol. Karena memang tujuan Idul Fitri, Idul Adha itu bisa merayakan hari raya dengan kumpul bersama, sholat bersama. Ya, momentum untuk kebersamaan. Tapi tadi kalau ada udzur, ada sebab dia tidak bisa untuk bareng kumpul bersama dalam jamaah sholat Id, maka dia boleh melakukan sendirian. Nah, termasuk khutbahnya nadban, itu sunnah. Ya, tentunya kalau sunnah tetap dikerjakan sebagai pelengkap penyempurna daripada sholat Id. Ya. Ba'dahuma ai raka'ataini, khutbah yang dilakukan setelah sholat 2 rakaat. Khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an, yaitu 2 khutbah sama seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu khutbahnya 2 kali. Jadi khutbah pertama diselingi khotib duduk, khutbah yang kedua sama seperti sholat Jumat, tidak ada bedanya. Yukabbiru fi ibtida'i, di mana di permulaan al-ula khutbah yang pertama khotib bertakbir tis'an, bertakbir 9 kali. Jadi pas khotib naik mimbar, salam, kemudian takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Habis itu mulai khutbah. Nah, bedanya dengan sholat Jumat seperti ini. Kalau sholat Jumat tidak ada takbir di awal. Tapi kalau sholat Id itu khotib ketika khutbah disunahkan takbir 9 kali di awal khutbahnya yang pertama. Khutbahnya yang pertama 9 kali. Wilaan, secara berturut-turut, secara mutawali, nggak dijeda. Allahu Akbar, lihat HP dulu. Nggak ada jeda, nggak ada fasal. Terus ya berturut-turut. Wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyah sab'an. Dan di khutbah yang kedua, setelah khutbah pertama selesai, khotib duduk sebagai jeda antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua. Kemudian khotib berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Sebelum khutbah masuk yang kedua, khotib takbir lagi sab'an, 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Wilaan sama mualah, secara terus menerus, artinya tidak ada jeda. Walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa thana'in kana hasanan. Ya, penjelasan ini kembali ke penjelasan takbir-takbir yang ada dalam sholat. Walau fasala bainahuma,
Termasuk takbir yang ada dalam sholat, takbir ziyadah tadi, itu juga mutawali, wilaan. Jadi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung. Nah, walau fasala bainahuma, kalau di antara takbir tadi ada jeda, ya tidak langsung takbir satu ke takbir yang lain, dia ada jeda. Ada jeda apa? Ada jeda bitahmidin wa tahlilin wa sanain kana hasanan. Ada jeda untuk tahmid, ada jeda untuk tahlil, ada jeda untuk sana, untuk pujian kepada Allah. Ya, kana hasanan, maka hal itu boleh dan baik. Ya, biasanya Pak, kalau antara takbir satu ke takbir yang lain, ketika takbir ziyadah itu ada yang disunahkan untuk berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya enggak? Ketika di takbir awal itu boleh, karena hasanan. Ketika takbir awal Allahu akbar, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, takbir yang kedua. Jadi ada jeda antara takbir satu dengan takbir yang kedua, itu ada jeda dengan tahmid, tahlil, sana, itu boleh. Karena hasanan, maka hal itu hal yang baik. Ya, bukan sesuatu yang tercela, tapi hal yang baik. Ya, kalau mau langsung juga boleh tanpa ada jeda, langsung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, seperti itu boleh. Jadi boleh dijeda dengan tahmid, tahlil dan sana, atau boleh langsung takbir satu dengan takbir yang lain mutawali secara berturut-turut. Wa takbiru ala kismaini. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu takbir itu terbagi menjadi dua jenis. Jenis takbir. Ya, takbir ini takbir kalau di Indonesia terkenal dengan takbiran, Pak ya. Takbiran itu kan kita melafazkan kata-kata takbir yang biasa lazim kita lafazkan ketika Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbir. Takbir yang dalam arti dia di luar sholat atau di luar pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, takbir-takbir seperti itu atau takbiran dalam fikih ala kismaini itu terbagi menjadi dua. Mursalun, yaitu takbir mursal. Takbir mursal ini takbir yang mutlak, takbir yang bebas. Mutlak itu bebas, nggak terikat waktu, nggak terikat tempat, nggak terikat sholat. Yaitu apa? Wahuwa ma la yakunu aqiba sholatin, yaitu takbir yang tidak terikat setelah sholat atau tempatnya tidak selesai sholat. Ya, jadi ada takbir mursal atau takbir mutlak, ada takbir muqayyad nanti, muqayyad bisolawatin. Kalau mursal mutlak ini bebas, waktunya bebas, kapan saja, tempatnya bebas, di mana saja. Kalau muqayyad terikat dengan sholat, itu takbir yang dilakukan setelah sholat, baik setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah, setelah sholat yang dikerjakan setelah takbir. Atau yang lazim pada umumnya kita biasanya seperti itu Pak. Kalau pas Idul Adha itu kan setelah sholat imam ngajak takbiran seperti itu. Nah, ini namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat, yaitu setelah selesai sholat dia takbiran. Wal muqayyadu, adapun takbir yang muqayyad, wa huwa ma yakunu aqibaha, yaitu takbir yang dikerjakan selepas sholat. Setelah sholat selesai takbiran. Kalau jamaah biasanya imam yang memimpin. Kalau enggak jamaah sendirian pun itu dia takbiran sendiri, itu sunnahnya. Wa bada al-musannifu bil awwali faqala, adapun musannif menjelaskan yang pertama yaitu takbir yang mutlak, yang tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, tidak harus setelah sholat. Faqala musannif Al-Qadhi Abu Suja itu menjelaskan di kitabnya wa yukabbiru, ya takbir yang nadban, yang hukumnya sunnah. Kullun min dzakarin au unsa, baik berlaku bagi dzakarin laki-laki, au unsa atau perempuan. Wa hadir, baik dia orang yang tinggal di tempat itu. Wa musafir, atau seorang yang sedang safar. Fil manazili, baik dia di rumah. Wa turuqi, atau dia sedang di jalan, sedang dalam perjalanan. Wal masajidi, baik dia di masjid. Wal aswaq, atau dia sedang di pasar. Min ghurubi syamsi,
takbir tersebut atau takbir mutlak tadi dimulai dari min ghurubi syamsi, dari tenggelamnya matahari, min lailatil aidi, di malam Idul Adha atau malam Idul Fitri, Idul Fitri, wastamiru, dan berlanjut hada takbir ini ila ayyadkhula al-imamu fi salat lil aidi, sampai imam masuk ke dalam salat atau imam sampai takbiratul ihram, maka takbir ini tidak disunahkan lagi. Ya, takbir yang sifatnya mutlak itu berlaku di salat Idul Fitri. Karena pendapatnya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, Idul Adha itu adanya muqayyad, Idul Adha. Idul Fitri maka ada takbir mutlak mulai dari malam Idul Fitri, mulai selesai Ramadan masuk ke 1 Syawal pada maghrib, itu sudah boleh takbir yang sifatnya bebas, tidak harus terikat dengan sholat. Di jalan di mana sebagainya, sampai terus boleh sampai imam naik ngimami sholat Idul Fitri, itu takbir mutlak di situ dibolehkan. Maka di sini ya musannif mengatakan Idul Fitri ini berlaku untuk Idul Fitri, takbir mutlak. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kemudian wala yusannu takbiru lailata Idul Fitri uqiba sholawat. Dan beliau juga menjelaskan wala yusannu, dan tidak disunahkan takbir lailata Idul Fitri di malam di malam Idul Fitri aqiba sholawat, setelah sholat. Jadi di malam Idul Fitri itu tidak disunahkan takbir setelah sholat. Jadi setelah sholat itu tidak disunahkan takbir atau takbir muqayyad di sholat Idul Fitri, itu tidak ada. Ini pendapat yang diambil atau mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Walakin Nawawi, adapun Imam Nawawi fil Adhkar, di kitab Al-Adhkar, ikhtara annahu sunnah. Beliau mengambil pendapat bahwasanya tetap boleh. Ya, jadi Idul Fitri itu ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlaknya mulai dari matahari tenggelam di awal malam Idul Fitri sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Takbir mutlaknya, muqayyadnya pada sholatnya itu juga kalau menurut pendapat Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar itu boleh. Artinya ada setelah sholat zikir pada sholat atau zikir yang muqayyad dengan sholat. Tapi kalau pendapat mu'tamad dan Syafi'i itu tidak ada, tidak disunahkan untuk sholat Idul Fitri takbir muqayyad, sehingga pada sholat ya tidak perlu langsung dzikir sebagaimana Idul Adha. Nah, seperti itu. Tsumma syar'a fi takbiril muqayyad. Kemudian untuk takbir yang sifatnya muqayyad, faqala, maka musannif Al-Qadhi Abu Suja wa yukabbiru fi Idil Adha. Adapun takbir di Idul Adha, nah takbir muqayyad ini takbir yang dilakukan selepas sholat yang dikerjakan, yaitu di fi Idul Adha, di Idul Adha, khalafa sholawati mafrudat, yang dilakukan selepas sholat wajib mafrudat, min muaddaitin, dari sholat wajib yang muaddat. Ya, muaddatin itu sholat wajib yang adaan, yang dikerjakan pada waktunya. Wa faitatin, atau sholat wajib yang dikerjakan karena qada, karena dia terlewat waktunya, dia kerjakan di waktu yang lain, qadaan. Wa kadzalika khalafa ratibatin, begitu juga takbir ini disunahkan setelah sholat rotibah. Sholat rotibah itu sholat sunnah rawatib. Wa naflin, atau sholat sunnah-sunnah yang lain, mutlakin, yang mutlak. Wa sholati jinazatin, dan sholat jenazah. Maka takbir yang muqayyad di sholat Idul Adha atau di Idul Adha itu berlaku di semua sholat, baik sholat wajib, setelah sholat wajib disunahkan untuk takbir, kemudian sholat sunnah, sholat rawatib, termasuk sholat jenazah pun. Min subhi yaumul arafati, dimulai dari waktu subuh hari Arafah,
berarti tanggal 9 Zulhijjah itu sudah mulai boleh takbir. Ya, 9 Zulhijjah hari Arafah ba'da subuh itu imam sudah boleh memulai takbir. Ya, cuman kalau di kita mungkin belum lazim Pak ya. Nanti kalau tanggal 9 Zulhijjah sudah takbiran dikirain lebaran duluan. Nanti malah buat ribut ya. Tapi kalau mau sudah maklum, sudah dipengerti, masyarakat sudah tahu, enggak masalah. Karena ini termasuk sunnah, disunahkan mulai takbiran untuk Idul Adha itu tanggal 9 Zulhijjah sudah boleh takbiran pada subuh. Ya, takbir yang muqayyad dilakukan selepas sholat. Ila asri min akhiri ayyami tasyrik. Takbir itu terus boleh dikerjakan sampai waktu asar. Sampai waktu asar akhir hari tasyrik. Berarti tanggal 9 pada subuh sudah mulai takbir boleh setelah selepas sholat. Kemudian tanggal 10 pas Idul Adhanya, tanggal 11 tanggal 1 tasyrik, 12 2 tasyrik, 13 3 tasyrik. Nah, ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah atau hari tasyrik terakhir setelah imam menyimami sholat asar, kemudian dia takbir, selesai di situ. Ya, sudah tidak ada takbir lagi. Nah, itu waktunya. Berarti ada 5 hari. Idul Adha itu termasuk untuk takbir lama. Ya, 5 hari itu kita disunahkan untuk mensenandungkan takbir. Kita disunahkan untuk ya mengikrarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Tapi tadi muqayyad, takbirnya setelah sholat. Sholat apapun itu disunahkan. Adapun yang tadi mutlak, yang takbirnya bebas kapan saja di mana saja, itu malamnya saja. Malam Idul Adha, malam Idul Fitri sampai paginya itu mutlak. Dia tidak harus pada sholat saja. Yang terakhir wasighatu takbir, adapun kalimat takbir yang disunahkan yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu yang biasa juga kita hafal dan sering kita dendangkan. Baik yang pendek tadi, yang depan pendek, atau yang panjang, yang Allah Akbar kabira terus sampai wa hazamul ahzabil wahdah. Itu teks takbirannya seperti itu. Nah, itu bagian daripada sunnah-sunnah yang melekat pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Semoga ini bisa menjadi maklumat kita, walaupun Idul Adha sudah lewat kemarin, Idul Fitri juga sudah berapa bulan yang lalu sudah lewat, tapi minimal wawasan untuk hal tersebut, fikih akan hal tersebut itu bisa kita pahami karena kita pas lewat di materi ini. Dan insya Allah mulai di tahun depan jika Allah berikan kemudahan kita dan panjang umur sampai di Idul Fitri, Idul Adha, kita bisa mulai memperhatikan lagi tadi ya pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, termasuk takbiran yang melekat pada Idul Fitri, Idul Adha. Barakallahu fikum. Kita buka untuk tanya jawab munaqashah sebelum kita melaksanakan sholat Isya. Kepada jamaah yang ingin bertanya kita persilakan. Fadhol. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke sholat kusuf dan khusuf, sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nanti kita bahas berkenaan dengan tata cara fikih-fikih terkait dengan sholat gerhana. Karena nanti di sholat gerhana ada beberapa kaifiat
sholat sunnah yang punya tata cara yang rada berbeda sedikit dengan sholat sunnah yang lain. Kalau Idul Fitri itu sama seperti sholat sunnah yang lain. Bedanya cuma tambahan takbir saja. Ada takbir ziyadah. Itu pun sunnah. Artinya tidak seandainya lupa nggak dikerjakan pun ya sebenarnya aslinya sama kayak sholat biasa. Ya, sholat 2 rakaat sunnah biasa. Namun ada sunnah tambahan dalam sholat Idul Adha, Idul Fitri, takbir ziyadah tadi. Tapi nanti kalau untuk sholat khusuf itu memang ada nanti tambahan Fatihah, tambahan rukuk. Nah, insya Allah nanti kita bahas detailnya di sholat gerhana. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Gimana? Kita masbuk di sholat Id, dapat rakaat yang kedua, dapat rukuk, masuknya pas Al-Fatihah misalnya. Ya, dia tinggal nambah 1 rakaat. Ya. Tinggal nambah 1 rakaat. Dia masih dapat. Itu lagi. Termasuk kalau datangnya pun sudah selesai, itu dia sholat sendiri pun boleh. Jadi kalau sholat Id itu memang beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat lebih ketat. Sholat Jumat kalau kita telat di rakaat yang kedua dan imam sudah rukuk, kita nggak bisa rukuk bareng imam di rakaat yang kedua, kita nggak dapat sholat Jumat. Terus kita sholat duhur, sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id tadi, ya jangankan kita masih dapat, kita nggak dapat pun telat, misal kita datang khotibnya sudah khotbah gitu, kita nggak dapat, ya udah sholat sendiri. Karena dilakukan munfarid juga boleh, dilakukan di rumah pun boleh, walaupun tetap usahakan berjamaah, karena jamaah lebih afdol untuk kebersamaan dengan umat, untuk sebagai syiar hari raya Id. Ya tadi misal datangnya terlambat tadi, sampai sana sudah selesai, kan 2 rakaat cepat biasanya, atau mulainya lebih cepat, kita datang terlambat, khotib sudah khotbah, ya sudah, antum sholat sendiri Idul Adha atau Fitri. Khotib sedang khotbah nggak apa-apa, karena kan dengarkan khotib khotbah Idul Fitri Idul Adha itu hukumnya sunnah, ya karena khotbahnya sunnah, dengarkannya juga sunnah gitu, maka udah antum pekerjakan Idul sholatnya gitu, jadi boleh. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat kemarin sudah kita bahas, itu kalau kita nggak dapat 1 rakaat bersama imam, tidak dianggap dapat sholat Jumat. Maka kita sholat duhur. Kayak tadi kasusnya kita datang, ya imam sudah rakaat kedua, i'tidal. Nah, kalau kita dapat rukuk bersama imam masih dapat itu 1 rakaat. Tapi kalau kita sudah nggak dapat 1 rakaat bersama imam, kita datang setelah rakaat kedua, setelah rukuk, imam sudah i'tidal, maka kita sholat duhur, nggak dapat Jumat. Begitu juga dan khutbah. Ketika khutbah Jumat, imam sedang khutbah Jumat. Kalau tadi kan khutbah Id itu sunnah, kita nggak dengarkan pun nggak apa-apa, kita pulang pun nggak apa-apa gitu. Tapi jangan, kasihan khotibnya gitu ya. Khotibnya udah persiapan semalam nggak tidur, ya mentang-mentang khutbahnya sunnah, antum setelah sholat Id pulang karena keburu lapar pengen makan gitu kan. Ya nggak juga, ya dengarkan, kasihan khotibnya gitu. Tetap didengarkan walaupun sunnah, ambil keutamaan sunnahnya. Nah kalau khutbah Jumat itu wajib. Maka kalau orang yang sudah datang di masjid dari awal bersama imam, imamnya sedang khutbah, orangnya malah sholat, itu tadi diharamkan, sholatnya tidak boleh. Tapi kalau dia masbuk boleh. Itu pun rakaataini khafifataini, sholat 2 rakaat yang ringkas yang cepat, yaitu rukun-rukunnya saja, sunnahnya nggak usah dikerjakan, karena segera dengarkan khotib yang sedang berkhutbah. Nah itu bedanya di situ. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi mungkin pertanyaan? Tidak ada, cukup. Baik, kalau cukup kita akhiri majelis kita pada malam hari ini.
Insyaallah kita lanjutkan dengan sholat Isya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah berikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman para ulama, pemahaman para nabiin, pemahaman para mursalin terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqomahan untuk melazimi syariat itu dalam amal kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimika sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li mudarrisina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rahman ya rahim ya ghafurur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'adil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi sabilillah. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansur minal muwahhidiyah. Allahumma akhdhul man khadal al muslimin. Allahumma 'ali kalimataka ila yaumidin ya rabbal alamin. Allahumma adfa'ana al bala wal waba wal fahsya wal ghala wa suyuful mukhtalifah wa zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassa wa khususan fi qaryatina wa madinatina Lampung khassa wa lisairil muslimina wa lisairil biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka as'aluka al-ilma nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka innaka sami'un qarib. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.